Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul bersama melalui video conference secara live pada acara Pembinaan dan Pengembangan Karakter Mahasiswa Baru tingkat Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2020. Mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Lanjut. Demi kelancaran acara pada hari ini, marilah kita membaca doa yang akan dipimpin oleh Saudara Syahrul. Kepada saudara disilahkan. Lanjut, Pak. Gak usah ditunggu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa dan menundukkan kepala sejenak. Izinkanlah saya memimpin pembacaan doa ini berdasarkan syariat Islam. Bagi saudara-saudaraku yang beragama selain Islam, mohon berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Segala puji untukmu, pemelihara alam semesta. Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami. Segala puji atas keagunganmu, segala puji atas kemuliaanmu. Ya Allah, pada hari ini kami hendak melaksanakan pembinaan dan pengembangan karakter mahasiswa baru Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2020. Ya Allah, jadikanlah setiap pikiran kami, tindakan kami sebagai ibadah dan ilmu yang bermanfaat bagi diri kami dan orang lain, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, berilah petunjuk dan mudahkanlah kami menjadi insan cendekia yang berkarakter mulia yang menguasai pengetahuan ilmu. Ya Allah, ya Hadi, ya Nazir, setiap manusia yang Engkau ciptakan adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Kami yakin kepadamu, ya Allah, Engkau tak pernah salah memilih pundak dalam memberikan amanah. Bimbinglah kami, tunjukilah kami dengan cahayamu, dan jadikanlah kami istiqamah dalam mengemban amanah ini. Hingga ketika sakaratul maut itu tiba, insya Allah menjadi penyebab husnul khatimah. Ya Allah, jadikanlah kami, lindungilah kami dari gemerlap dan silaunya dunia yang fana ini, ya Allah. Ya Allah, ya Ghafur, besar tantangan yang kami hadapi, beragam hambatan yang kami lalui, banyak kewajiban terhadapmu yang belum sepenuhnya kami tunaikan. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa kami, dan dosa para pemimpin negeri ini, ya Allah. Tunjukilah kami ke jalan-Mu, ya Allah. Ampunilah dosa para pahlawan kusuma bangsa ini yang telah mengorbankan jiwa dan rakyatnya demi bangsa ini. Pertemukanlah kami kelak di Jannatul Firdaus-Mu, ya Allah. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Astagfirullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, laporan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin kepada Bapak Dr. Muhammad Hasrul SHMH dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Farida Patitinggi SHMH. Yang saya hormati para wakil dekan, Profesor Dr. Hamzah Halim SHMH, Bapak Dr. Safruddin Muhtar SHMH. Yang saya hormati Sekretaris Senat Fakultas Hukum Unhas, Dr. Nur Asisa SHMH. Yang saya hormati Ketua GPM Dr. Kahar Lahai SHMH. Yang saya hormati Bapak KPS S1 Ilmu Hukum Bapak Dr. Maskun SHMH, KPS S1 Hukum Administrasi Negara Bapak Profesor Dr. Amarul Ruslan SHMH, Ketua dan Sekretaris Departemen yang hadir ada Pak Dr. Basri, ada Ibu Dr. Nawati, Dr. Uli, ada Ketua Departemen Dr. Iin, Bapak Ibu panitia yang hadir, Bapak KTU, Kasuat, serta seluruh mahasiswa baru Fakultas Hukum Unhas yang saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmatnya juga lah, terutama nikmat kesehatan yang diberikan kepada kita, sehingga kita bisa bertemu dalam acara yang saya kira ini
dinantikan oleh mahasiswa baru semua, dan kami juga semua, yaitu penerimaan dan pengembangan karakter mahasiswa baru P2KMB tingkat Fakultas Hukum Unhas. Dengan kata lain, penerimaan dengan resmi mahasiswa baru Fakultas Hukum Unhas 2020 oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Yang terhormat Ibu Dekan, dapat saya laporkan bahwa acara ini akan berlangsung selama 2 hari, yaitu hari pertama di hari Selasa pada hari ini, kurang lebih sampai dengan pukul 15.30, diisi oleh pengenalan kampus Tridharma oleh Ibu Dekan, kemudian ada pengenalan penyelenggaraan pendidikan dan tenaga akademik oleh Wakil Dekan 1, kemudian pengenalan Prodi Sarjana Hukum Administrasi Negara dan Prodi Ilmu Hukum oleh KPS masing-masing. Kemudian ada panduan pengisian KRS pada hari ini dan pengenalan sekolah. Kemudian juga ada prasarana Fakultas Hukum oleh Bapak Wakil Dekan 2. Kemudian peraturan ketua kampus oleh Prof. Anwar Borahima, penjaminan mutu juga. Serta motivasi dan prospek kerja alumni dari salah seorang alumni kita yang berhasil mencapai puncak karir. Kemudian esok di hari kedua kita akan melakukan pengenalan departemen oleh masing-masing ketua departemen dan sekretaris departemen, serta pengenalan organisasi kemahasiswaan. Kalau tahun lalu di hari ketiga mereka, akan tetapi di hari ini dipadatkan di tahun ini mereka semua ada di hari kedua, termasuk pengenalan organisasi kemahasiswaan. Ibu Dekan yang saya hormati, laporan terakhir tadi hasil bincang dengan Pak WD2 bahwa jumlah mahasiswa kita tahun ini alhamdulillah berjumlah 503 orang yang telah melakukan pendaftaran ulang. Untuk ilmu hukum 410 orang dan hukum administrasi negara 93 orang. Kalau ditargetkan 500 kita lebih 3 orang, alhamdulillah. Dari sekian banyak peminat yang mau masuk. Kemudian saya juga sudah meminta panitia untuk memeriksa sebaran asal peserta. Kurang lebih 400 orang berasal dari Sulawesi Selatan. Rincian-rinciannya kurang lebih Makassar ada 200 orang, orang Goa 20 orang, macam-macam lah. Orang Barat, Sulawesi Barat, ini ada 13 orang. Kemudian mulai dari Riau, kita ada dari Riau, Kepulauan Riau, Tanjung Pinang 1 orang, kemudian ke Jakarta 6 orang, orang Tangerang 3 orang, orang Jogja juga, ini asal sekolahnya ya. Jogja 2 orang, Sulawesi Utara juga ada, Kalimantan Utara, Tanjung Selor, Tarakan, Nunukan. Di wilayah Sulawesi, mulai dari Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Kota Mobagu, hingga ke timur, Papua dan Papua Barat ada 6 orang. Jadi karena Aceh tidak ada, dari Tanjung Pinang Riau hingga ke Merauke, bukan dari Sabang tapi dari Riau ke Merauke. Ada Merauke juga, Maluku juga ada, Surabaya 2 orang juga. Ya, Ibu Dekan yang saya hormati, terima kasih atas dukungan dan arahan selama pelaksanaan kegiatan sampai dengan hari ini. Semoga berhasil berjalan dengan lancar, dan terima kasih juga kepada teman-teman panitia yang telah mengusahakan ini. Sebenarnya sama saja, luring daring sama jadi repotnya sebenarnya. Bahkan ini lebih was-was kita persoalan jaringan. Jadi betul-betul tim IT kita alhamdulillah sudah men-set sejak tadi pagi. Setelah dilakukan gladi 2 kali dan rapat 3 kali, hanya untuk memastikan bahwa semua jaringan kita bisa live pada hari ini. Kemudian permohonan maaf jika kemudian ada kekurangan di acara ini. Ini terlebih dari keterbatasan kita sebagai manusia. Terima kasih juga dukungan dari para tendik sampai hari ini sehingga kita bisa bersinergi dengan baik melaksanakan kegiatan pada hari ini. Demikian laporan saya Ibu Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mars Universitas Hasanuddin. Universitas Hasanuddin, panjimu kita bawa serta, panjangkan
oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan pengenalan Tridharma Perguruan Tinggi sekaligus pembinaan resmi mahasiswa baru Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2020 kepada Ibu Profesor Dr. Farida Patintini, SHMHum, dengan hormat kami silakan. Saya buka dulu nih biar mahasiswa baru bisa mengenal dekannya. Nanti tidak kelihatan cantiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas Hukum Unhas yang saat ini dihadiri oleh secara luring, Bapak Ketua Senat menghadiri ini secara daring, Ibu Dr. Nur Asisa, SHMH, yang saya hormati para Wakil Dekan Bidang Akademik Riset dan Inovasi, Bapak Dr. Hamzah Halim, SHMH, Wakil Dekan Bidang Perencanaan Keuangan dan Sumber Daya, Bapak Dr. Samsudin Mukhtar, SHMH, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan, yang juga Koordinator Penerimaan P2 KMB, Bapak Dr. Muhammad Hasrul, SHMH. Ini guru besar ya. Insyaallah. Saya hormati Ketua dan Sekretaris Gugus Penjaminan Mutu, Pak Ketua Bapak Dr. Harlai, SHMH, dan Sekretaris Ibu Dr. Marwah. Ketua dan Sekretaris Departemen yang hadir, baik secara luring maupun daring. Yang ikut daring saat ini adalah ada Bapak Dr. Zulkifli Asman, wah baru masuk langsung ya, SHMH, dan Sekretaris, ya beliau adalah Sekretaris Ketua Departemen Dasar-Dasar Ilmu Hukum, dan beserta Sekretaris Bapak Dr. Muhammad Basri, Pak Aji ini ya, SHMH. Ketua Departemen Hukum Internasional, Ibu Dr. Inkarita Sakarina, MA. Sekretaris yang hadir ya, Sekretaris Departemen Hukum Perdata, Ibu Dr. Aulia Rifai, SHMH. Sekretaris Departemen Hukum Masyarakat dan Pembangunan, Ibu Dr. Ratnawati, SHMH, yang selalu saya ingat namanya saja. Dan saya kira yang hadir Pak secara luring pada saat ini, para ketua departemen yang hadir, dan juga saya hormati, saya banggakan para KPS, khususnya KPS Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum, Bapak Dr. Maskun, SH LLM, anak muda yang gagah ya. Dan Ketua Program Studi S1 Hukum Administrasi Negara, Bapak Profesor Dr. Ahmad Ruslan, SHMH, yang sampai saat ini masih terus kelihatan gagah, tampak gagah, alhamdulillah. Ya, nanti kalau sudah dibuka maskernya itu akan kelihatan gagah. Para tenaga kependidikan yang dikomandani oleh Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Unhas, Bapak Dr. Kamarudin ya, MSc, dan seluruh kasubag yang hadir, lengkap ya. Kasubag perlengkapan Ibu Epi, Kasubag Keuangan Kepegawaian Pak Batia, biasanya dipanggil Pak Haji ini. Kasubag Kemahasiswaan, ya tentu ini lebih Pak Haji lagi. Nanti akan lebih banyak bertemu dengan adik-adik sekalian. Kasubag Akademik, ya Ibu Rini Anggraini, dan seluruh panitia yang hadir pada kesempatan ini yang dikomandani oleh Pak Ismail Arif, SHMH, selaku Ketua Panitia, dan Sekretaris Panitia Pak Aswin Anas, SHMH,
dan seluruh panitia yang hadir. Seksi-seksi ini alhamdulillah nanti akan berkenalan secara langsung. Dosen-dosen muda kita alhamdulillah. Dan tentunya seluruh anak-anakku sekalian, mahasiswa baru Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin angkatan 2020. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Tentunya pertama-tama izinkan saya mengajak kita semua memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama hadir baik secara luring di Baruga Profesor Baharudin Lopa ini yang kita banggakan maupun sebagian besar hadir secara daring dari tempat masing-masing. Alhamdulillah sebuah kesyukuran karena kita semua dapat bersama-sama hadir untuk mengikuti prosesi pembukaan dan selanjutnya pelaksanaan P2 KMB tingkat Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Tentunya rasa bangga dan rasa syukur tiada terhingga atas nama pimpinan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Saya menyampaikan selamat dan sukses kepada 503 orang mahasiswa baru Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dari 2 program studi yang diterima secara resmi pada saat ini, yaitu program studi Sarjana Ilmu Hukum atau S1 Ilmu Hukum dan program studi S1 Hukum Administrasi Negara. Yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Dekan 3, yang jumlahnya 503 dengan perincian 490 apa tadi? 410 untuk ilmu hukum. Ini melampaui kuotanya ya, yang sebenarnya 400 dan 93 dari hukum administrasi negara. Saya kira ini luar biasa karena dari tahun ke tahun peminat program studi, 2 program studi ini khususnya program studi ilmu hukum itu sangat tinggi dan kita hanya bisa menerima antara 7-8% saja dari pendaftar yang masuk dari seluruh jalur, mulai jalur SNMPTN, SBMPTN dan jalur mandiri. Jalur mandiri itu ada JNS, jalur non subsidi dan juga jalur POSK atau prestasi olahraga seni dan keilmuan. Anakku sekalian yang saya banggakan, tentu kalian sangat merasakan kerinduan untuk bisa segera bergabung untuk melaksanakan hari-hari perkuliahan ke depan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ini. Makanya pada hari ini kami melaksanakan ini secara luring dengan tetap pada protokol kesehatan. Hanya sedikit sekali orang yang hadir di sini, hanya pimpinan fakultas, pimpinan program studi, pimpinan departemen, dan pimpinan tenaga kependidikan serta panitia yang sangat terbatas karena kita ingin memperlihatkan sejak awal bahwa di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ini kita memiliki gedung yang sangat megah di sini yang kita meminjam nama atas izin dari ahli waris beliau yaitu Baruga Profesor Dr. Baharudin Lopa SH. Saya kira anakku sekalian pasti sudah memahami dan mengetahui siapa itu Profesor Baharudin Lopa SHMH. Beliau adalah pegawai hukum yang sangat disegani di negeri ini dan menjadi simbol dari seorang penegak hukum yang adil dan konsisten, berkarakter kuat. Nah, oleh karena itu diharapkan anakku sekalian semuanya sebagai seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, kita harapkan mewarisi karakter dari seorang Profesor Baharudin Lopa yang mungkin tidak ada samanya, ya, tidak ada duanya. Kalian nanti akan atau mendapatkan itu atau membaca dari beberapa biografi beliau maupun di beberapa tulisan-tulisan yang dibuat oleh banyak orang
tentang siapa sosok Bapak Profesor Bardilopa itu. Itulah sehingga Baruga ini yang memang sejak awal sebelum dipunggar menjadi sebuah gedung yang teater seperti yang sangat bagus, sudah disematkan nama beliau di ruangan ini. Itu dengan harapan kita terus akan menjadi semangat kita untuk terus mewarisi nilai-nilai integritas, nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai konsistensi dari seorang penegak hukum, Bapak Profesor Bardilopa. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, saya banggakan. Tentu rasa bangga dan rasa haru, sekaligus rasa sedih. Karena prosesi penerimaan maba kali ini tidak bisa kita bertemu secara luring semuanya. Di sini hanya ada 2 orang perwakilan dari program studi ilmu hukum dan program studi hukum administrasi negara yang nanti akan mewakili anak-anakku sekalian yang jumlahnya 503 orang ini untuk menerima penyematan dan pernyataan secara resmi bergabung sebagai keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Walaupun demikian, tentu kita sama berharap tidak mengurangi kehikmatan maupun kebersyukuran kita bahwa kalian semuanya telah resmi menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Tidak semua orang bisa merasakan itu. Banyak sekali pasti yang kecewa karena tidak sempat lulus. Tidak lulus di Fakultas Hukum Unhas ini. Itu karena belum rezekinya. Ya, belum masuk pada passing grade yang harus lulus. Karena di Fakultas Hukum Unhas ini sudah memiliki passing grade yang cukup tinggi untuk bisa lulus sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, jangan sia-siakan kesempatan dan waktu yang diberikan itu untuk terus memacu dirinya di fakultas ini. Walaupun saat ini mungkin dalam 1 semester ke depan ini kita masih melaksanakan perkuliahan dan proses penyelenggaraan pendidikan perguruan tinggi secara daring. Mudah-mudahan insya Allah pandemi ini segera berlalu dan pun vaksin COVID-19 ini segera ditemukan, segera bisa diperoleh, dan insya Allah kita nanti ke depan, hari-hari ke depan insya Allah di tahun yang akan datang, kalian atau kita semua bisa bergabung bersama untuk melaksanakan proses pembelajaran maupun pengembangan karakter kalian, pengembangan sumber daya kalian di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ini. Insya Allah P2 KMD ini akan berlangsung selama 2 hari. Kami mengharapkan 2 hari ini kalian akan memperoleh informasi tentang bagaimana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ini, bagaimana proses pembelajaran dijalankan, bagaimana peraturan-peraturan yang ada untuk mengawal proses penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ini. Tridharma perguruan tinggi itu artinya tri itu berarti 3 ya. Ya, jadi kalau kita lihat kalian baca di Undang-Undang Pendidikan Tinggi 2012 ya. Di situ ada pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, inilah ketika kalian bergabung dalam di perguruan tinggi, maka kalian pasti akan melaksanakan 3 kegiatan ini. Kegiatan pendidikan atau kegiatan pengajaran, ya, dan proses-proses yang akan berlangsung. Juga nanti kalian akan melakukan penelitian-penelitian, baik penelitian mandiri, ya, riset ya, maupun nanti penelitian yang bersama-sama dengan Bapak Ibu dosen kita. Karena nanti dalam proses-proses penelitian, bukan cuma nanti, selama ini kita telah melaksanakan proses penelitian dengan melibatkan mahasiswa, maupun kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan,
mengawali langkah kalian sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Tentunya kalian tentu harus mengenali Fakultas Hukum Unhas ini. Ya, Fakultas Hukum Unhas itu adalah fakultas yang tua, ya. Di Unhas ini bahkan Fakultas Hukum bersama dengan Fakultas Ekonomi dan Fakultas Kedokteran yang melahirkan Universitas Hasanuddin. Jadi anak lebih tua dari induknya, ya. Kalau Unhas, insya Allah yang akan berulang tahun pada 10 September 2020 ini, itu lahir di tahun 1956. Fakultas Hukum Unhas lahir 3 Maret 1952. Itu tadinya adalah cabang UI, jadi tadinya kita adalah cabang dari UI dan kemudian berdiri secara mandiri, kemudian bersama-sama dengan 2 fakultas lainnya, ekonomi dan kedokteran, kemudian melahirkan Universitas Hasanuddin. Insya Allah kita akan berulang tahun untuk Unhas pada tanggal 10 September 2020 ini yang ke-64 ya, ke-64. Sudah banyak sekali pegawai hukum yang dilahirkan dari kampus ini. Salah satu yang selalu kita banggakan dan menjadi ikon dari sosok yang jujur, berintegritas dan konsisten adalah almarhum Bapak Profesor Dr. Baharudin Lopa, SMH. Banyak sekali pegawai hukum yang lahir dan telah memimpin lembaga penegak hukum di negeri ini. Alumni Fakultas Hukum Unhas sudah memimpin Mahkamah Agung, sudah memimpin Mahkamah Konstitusi. Bahkan saat ini kita masih ada di sana wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Bapak Profesor Dr. Aswanto, yang juga mantan dekan Fakultas Hukum Unhas. Juga saat ini dosen kita, ya, Bapak Profesor Dr. Guntur Hamzah adalah Sekjen atau Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia saat ini. Kita sudah pernah memimpin KPK, Ketua dan Wakil Ketua KPK. Juga pernah menjadi Jaksa Agung. Bapak Profesor Baharudin Lopa adalah Jaksa Agung pada masanya, ya. Dan juga Menteri Hukum dan HAM. Ada 2 alumni kita dan dosen kita yang pernah menjadi Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Bapak Adi Matalata, dan juga Bapak Profesor Hamid Awaludin yang kemudian beliau juga menjadi duta besar. Dan bahkan saat ini alumni Fakultas Hukum Unhas yang juga Ketua IKA Fakultas Hukum Unhas, Bapak Dr. Syahrul Yassin Limpo, SHMH, memimpin Kementerian Pertanian. Itu luar biasa, ya. Kita bisa memimpin, alumni Fakultas Hukum Unhas memimpin lembaga non-hukum. Itu buktinya bahwa Fakultas Hukum Unhas, Fakultas Hukum, khususnya Fakultas Hukum, kita telah memimpin di berbagai lembaga, ya, dan tidak ada rasanya lembaga yang ada di Indonesia ini yang tidak ada Fakultas Hukum, ya, dan tidak ada alumni Fakultas Hukum Unhas. Selalu saja ada alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Belum yang menjadi Dirjen Deputi, ya saat ini ada Deputi di Kementerian Olahraga, dosen kita Bapak Profesor Faisal Abdullah, ya. Dan sebelumnya banyak sekali yang menempati level Dirjen. Juga pimpinan pada lembaga-lembaga organisasi profesi seperti advokat, ya. Dan saat ini di level di Sulawesi Selatan, Ketua DPRD Sulawesi Selatan adalah alumni Fakultas Hukum Unhas. Angkatannya Pak itu angkatan 93, Ibu Andi Ina Kartika Sari. Dan juga Ketua DPRD Makassar, Kota Makassar juga alumni Fakultas Hukum Unhas angkatan 2002, Bapak Rudianto Lalo. Ini luar biasa. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, berbahagialah kalian diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Banyak sekali nama-nama, ya, yang ketika disebut itu berasal dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memimpin berbagai lembaga
baik lembaga negara, lembaga profesi, ya, di pimpinan pemerintahan, maupun menjadi pengusaha pun juga ada, ya, menjadi pengusaha sukses juga banyak sekali dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dan karena itu anak-anak sekalian, sekali lagi tentunya Ibu menyampaikan selamat dan sukses kepada kalian, dan kalian terus akan berproses di sini. Jangan sia-siakan kesempatan itu untuk meraih prestasi, belajar di ruang-ruang kelas virtual hari ini, dan insya Allah di hari-hari mendatang di ruang-ruang kelas di Fakultas Hukum secara luring, insya Allah nanti secara fisik, dan kalian akan dapat mengasah kemampuan intelektual maupun kemampuan soft skill-nya di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ini, karena di sini disiapkan wadah pengembangan minat bakat keilmuan, semua ada di sini. Yang suka menulis ada LP2KI, ya, lembaga penulisan. Yang suka berdebat, ya, yang suka berdebat mengasah dirinya di sini ada lembaga debat hukum dan konstitusi. Yang suka menyanyi atau berekspresi dari di bidang seni juga di sini ada. Apa namanya? BSDK, ya, BSDK. Yang suka olahraga, bela diri, karate, ya, ketua panitianya adalah ahli-ahlinya, senseinya, ya. Ada Profesor Musakir, sihannya, ya, sihannya di sini. Ya, yang suka manjat-manjat juga ada, ya, yang suka manjat-manjat juga ada Carepa, yang pembinanya Pak Ismail juga, ya. Yang suka sepak bola juga ada. Kita selalu juara 1 itu, ya, juara 1 sepak bola. Ini luar biasa. Alhamdulillah di depan kampus, di depan ruang utama, kita sedang bangun lapangan futsal, ya, dengan lapangan basket, ya, untuk kalian semuanya nanti kalau sudah bisa berproses secara luring, ya. Dan satu-satunya lapangan futsal nanti itu adalah milik dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Tentu kalian sudah sangat tidak sabar, ya. Sudah sangat tidak sabar untuk bisa hadir bersama di sini. Tentu kami juga merasa rindu, ya, kepada kalian, karena kita belum pernah bertemu, tapi kerinduan itu sudah ada, ya, pada anak sekalian. Insya Allah kita sama berdoa mudah-mudahan semua proses pembelajaran segera bisa berlangsung secara luring, insya Allah ke depan. Nah, sebagai masyarakat kampus yang baru, tentu kalian harus memahami hak dan kewajiban kalian sebagai mahasiswa. Di 2 hari ke depan ini, kalian akan diberikan pemahaman terkait dengan itu. Apa yang menjadi hak kalian, bagaimana pengelolaan program studi, dan seterusnya, ya. Ada apa kewajiban kalian. Nah, kemudian saat ini kebijakan dari Mas Menteri, ya, kebijakan dari Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai Kampus Merdeka. Anak-anak sekalian, Kampus Merdeka itu diberikan kesempatan kepada kalian nanti untuk belajar di luar program studi, pun di luar dari perguruan tinggi ini. Ada 60 SKS, 20 SKS akan bisa ditempuh di luar program studi di dalam kampus. Misalnya anak sekalian berminat untuk hukum bisnis, ya, nanti bisa belajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, bisa juga nanti kalian kalau mau ke fakultas hukum yang lain atau program studi yang lain di luar kampus, atau program studi yang sama di luar kampus, Fakultas Hukum misalnya Peradilan Hukum, tapi mau ke UGM, mau ke UI, mau kemana, itu kita siapkan. Saat ini kami sedang menggodok itu. Kebetulan Ibu ini, ya, adalah Ketua Badan Kerjasama Dekat Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia. Itu kami sedang menggodok itu untuk kita mempersiapkan supaya nanti dalam proses perimplementasi dari kebijakan Kampus Merdeka itu kita bisa wadahi semuanya. Anak-anakku sekalian yang mau kuliah di UI, apa kewajiban di sana, apa haknya? Ya, kita akan sepakati bahwa kita tidak akan membebani biaya-biaya pembayaran. Pembayaran tetap di kampus masing-masing. Nanti di sana
hanya mungkin menanggung biaya hidup, ya, biaya hidup, tetapi tidak memberikan kontribusi untuk pembayaran di kampus yang dituju. Itu yang sementara kami godok, dan itu akan menjadi kesempatan bersama, kesepakatan dari seluruh Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia. Pun juga kita sedang siapkan, karena kita ini memiliki jaringan kerjasama luar negeri yang sangat bagus, ya. Khusus untuk Fakultas Hukum saja, Unhas, ya, Unhas, kita sudah bermitra dengan misalnya 3 perguruan tinggi terbaik di Eropa, di Belanda, ya, seperti Leiden University, Erasmus University, dan Vrije University Amsterdam. Juga sebelumnya adalah Utrecht, ya, tapi saat ini kita belum memperbaharui kerjasama itu. Insya Allah ke depan kita akan usahakan untuk juga bisa bermitra secara resmi kembali dengan Utrecht University yang sebelumnya memang sudah lama kita bermitra. Juga kita ada kemitraan di perguruan tinggi di Amerika, ya, di Amerika Serikat. Apalagi namanya itu Penn State University, ya, Penn State Law School. Dan juga di Australia, dan saat ini juga dengan Malaysia. Nah, khusus untuk kelas internasional, ya, karena kita sudah sejak 2019 kita telah membuka kelas internasional. Salah satu syarat untuk membuka kelas internasional adalah prodi itu telah terakreditasi internasional. Alhamdulillah program S1 ilmu hukum itu sudah terakreditasi internasional IUNQA, Asian University Network Quality Assurance. Nah, oleh karena itu, alhamdulillah kita sudah bisa membuka kelas itu, dan juga pada semester ini, pada tahun akademik 2020-2021 ini juga kita tetap membuka kelas internasional, dan saat ini juga kita telah menerima mahasiswa kelas internasional. Semua proses pembelajaran berlangsung dengan menggunakan bahasa asing, yaitu bahasa Inggris, dan insya Allah nanti kewajiban 1 semester untuk mengikuti pembelajaran di mitra kita di luar negeri. Ya, nanti kita akan tetapkan kemana mahasiswa kita akan belajar selama 1 semester di luar negeri itu. Nah, itulah barangkali bayangan-bayangan atau gambaran bagaimana upaya-upaya yang kita lakukan, terus lakukan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada anak sekalian, kepada mahasiswa semuanya, kepada Sivitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dan sebagai masyarakat kampus yang baru, tentu juga kalian harus segera melakukan adaptasi nantinya. Ya, adaptasi secara luring. Kalau saat ini beradaptasi secara daring, khususnya di dalam mengikuti seluruh proses pembelajaran. Kita saat ini, ya, sebelumnya juga telah melaksanakan proses pembelajaran secara daring, ya, sudah berlangsung selama 1 semester yang lalu, dan juga sebelum-sebelumnya melalui LMS, dulu namanya Learning Management System, dan sekarang diganti menjadi Sikola, ya, sistem kelola pembelajaran, Sikola namanya, ya. Mari kita bersikola, kalau orang Bugis mas Sikola, ya, bersikola, sistem kelola pembelajaran, dan nanti ke depan anak-anakku sekalian dalam semester ini akan mengikuti perkuliahan itu lebih banyak dengan sistem Sikola ini. Insya Allah sebentar, dan mungkin besok, ya, akan ada materi khusus untuk mengenali proses pembelajaran melalui Sikola ini. Anak-anak sekalian, saya kira untuk sebentar ini, setelah selesai ini akan mengikuti seluruh kegiatan-kegiatan yang ada. Saya berharap panitia tetap memantau proses kehadiran dari seluruh anak-anak kita. Jangan sampai ada yang tidur-tiduran, ya. Ya, semua harus disiplin. Ini tahap awal kalian untuk kita nilai apakah Anda ini disiplin atau tidak. Semua harus mengikuti proses layaknya sama ketika secara luring. Tetap harus standby di depan laptop atau di depan handphone masing-masing, ya. Nah, seperti ini, ya. Ya, kita melihat anak-anakku sekalian tetap harus serius mengikuti semua kegiatan yang akan berlangsung selama 2 hari ini. Akan rugi kalian kalau kalian tidak mengikuti itu dengan baik. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, pada bagian akhir saya ingin kembali menegaskan bahwa sukses tidak hanya kalian,
dalam menempuh proses pendidikan di Fakultas Hukum Unhas ini sangat tergantung pada kalian sendiri. Ya, kalian harus menetapkan, membuat perencanaan. Berapa lama mau kuliah di Fakultas Hukum Unhas? Maksimal 4 tahun, ya. Walaupun kita siapkan waktu 7 tahun, tetapi kita mengharapkan kalian bisa selesai paling lama 4 tahun atau kurang dari 4 tahun. Dengan indeks prestasi yang tinggi. Alhamdulillah perlu Ibu sampaikan bahwa sejak tahun 2014 yang lalu ya, rata-rata IPK lulusan Fakultas Hukum Unhas itu rata-rata cum laude di atas 3,65. Itu luar biasa ya. Dan rata-rata masa studi itu sudah 4 tahun ya, sudah 4 tahun, yang sebelumnya lebih dari 4 tahun. Bahkan pada periode wisuda, misalnya periode September, itu kadang-kadang di bawah 3 tahun, di bawah 4 tahun, 3,7 bulan, 3,8 bulan. Nah, mari kita berlomba anak-anak sekalian. Semuanya harus berlomba, memacu diri, mengasah kemampuan intelektualnya, mengasah kemampuan soft skill-nya. Berlomba di sini untuk bisa berprestasi secara akademik, tapi juga bisa berprestasi secara non-akademik. Ya. Alhamdulillah di Fakultas Hukum Unhas ini yang menjadi wisudaan terbaik, itu kalau kita lihat bukan hanya dia prestasi akademiknya sampai 4,0, ada IP 4,0, tetapi dia juga adalah juara-juara nasional, juara lomba karya tulis, juara debat, dan juara-juara lainnya. Nah, kita mengharapkan kalian juga bisa berproses seperti itu dengan baik di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ini. Kami semua dosen, tenaga kependidikan, tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan di kampus dan juga orang tua di rumah, semuanya mensupport kalian. Tetapi kembali lagi bahwa andalah, kalianlah yang harus betul-betul menanamkan semangat yang kuat di dalam dirinya untuk mengikuti seluruh proses pembelajaran ini dengan baik, dan kemudian insya Allah pada saatnya, pada waktunya akan menjadi lulusan Universitas Hasanuddin di Fakultas Hukum ini. Bukan luaran ya, bukan luaran, tapi lulusan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Insya Allah tidak terlalu lama waktu depan anak-anakku sekalian akan menjadi lulusan Universitas Hasanuddin dari Fakultas Hukum. Selamat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Unhas pada hari ini. Atas nama pimpinan fakultas, saya menyatakan secara resmi kalian bergabung sebagai keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Selamat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Unhas. Selamat menjemput impian kalian. Tentunya kerja keras, kerja cerdas sangat dibutuhkan, dibarengi dengan ketekunan, dibalut dengan doa. Insya Allah impian kalian akan menjadi kenyataan. Saya pun akan memberikan pantun kepada kalian. Kalau kemarin Ibu Rektor membaca pantun, juga karya dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Saat ini Ibu akan memberikan hadiah pantun, 3 hadiah pantun untuk kalian. Tidak apa-apa kalau mau direkam, silakan. Hari berlalu menyisakan kenangan, menorehkan rasa yang tak terlupakan. Selamat datang di kampus impian, kampusnya para penegak keadilan. Fakultas Hukum penuh pesona, syarat prestasi dan kerja nyata. Kami menyambutmu dengan gembira dalam dekap rasa penuh cinta. Kalian datang dari pelosok negeri, penuh harapan meraih mimpi. Barukah ini menjadi saksi kalian telah diterima secara resmi. Itulah hadiah dari Ibu. Dan semalam juga saya membuat bait-bait puisi. Sebenarnya cocok dibacakan oleh salah seorang dari kalian sebenarnya, karena ini adalah puisi untuk Anda ya, tetapi tidak apa-apa Ibu sekalian bacakan ya. Semalam saya menulis-tulis ini. Meraih asa di kampus merah. Aku bergegas
di pagi ini, pagi yang terasa berbeda dari pagi-pagi yang lalu. Pagi yang sejuk merasukkan rasa yang syahdu. Pagi yang memberiku semangat baru, semangat yang terus membuncah, membuatku seakan tak menapak bumi. Pagi ini, pagi yang sungguh menggetarkan rasaku, karena pagi ini aku telah menjadi seorang yang berbeda. Gelar maha telah disematkan. Kini aku adalah mahasiswa. Mahasiswa di kampus yang menjadi impian. Impian banyak orang sepertiku. Kampus yang dijuluki kampus merah, membakar semangat terus membara, menggelorakan hasrat kejuangan dan pengabdian. Pagi ini, aku melangkah dengan tegap dalam degup rasa yang berkejaran, seakan tak memberiku jeda untuk sejenak melukis kembali impian itu. Aku tak sabar lagi menapaki hari-hari indah ke depan, mengasah otak, memacu kreativitas, meraih cita dan mewujudkan impian menjadi lulusan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Tanggal Rea 8 September 2020 pada ini. Saya kira itu yang Ibu dapat sampaikan pada kesempatan ini. Teruslah mengasah otak dan bakat kalian. Insya Allah kalian akan terlahir sebagai lulusan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin kelak dan akan menjadi insan-insan penegak hukum yang membanggakan, yang jujur, yang memiliki karakter yang kuat, memiliki integritas, memiliki konsistensi seperti Bapak Profesor Dr. Bahril Lopa. Insya Allah, walaupun kita mungkin tidak mampu seperti beliau. Terima kasih Bapak, kita senang. Alhamdulillah Bapak Profesor Samsul Bahri, SMH mengikuti kegiatan ini secara daring. Alhamdulillah, terima kasih banyak Prof. Terus mengawal kami di dalam memberikan pelayanan terbaik di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Saya kira demikian. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran kita semua, baik yang mengikuti secara luring di Baruga pada Lopa ini maupun yang mengikuti secara daring pada umumnya. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadiran kita semua. Insya Allah penerimaan mahasiswa baru pada hari ini jadi berkah, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Penerimaan mahasiswa baru Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun akademik 2020-2021 pada hari ini Selasa 8 September 2020 dengan resmi saya nyatakan dibuka dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Om Santi 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 Om. Acara selanjutnya, seremoni pemasangan jas alma mater kepada perwakilan mahasiswa baru oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Kepada Saudari Ulfa Afrianti Agus dan Saudara Syahla Akila, silakan mengambil tempat yang telah disediakan.
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Keadilan, kejar cita-citamu, tegakkanlah kebenaran di seluruh Nusantara. Walau arah menghadang, pancangkan pancimu kawan, bersama kita maju, berantas kecurangan, bela rakyat yang tertindas, walau bumi kan lenyap. Bagi nusa dan bangsa, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin gemakan suaramu, tegakkan keadilan, kami satu berkarya. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, kobarkan semangatmu, ciptakan keadilan, jayalah sepanjang masa. Pemutaran video profil Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Selamat menyaksikan.
berada di kawasan timur Indonesia, menjadikan kota Makassar sebagai bagian penting dalam lintas sejarah bangsa. Karakter berani dan gagah menjala dalam berbagai aspek kehidupan, tak terkecuali aspek pendidikan. Karakter itu pula yang tercermin dalam logo kebanggaan Universitas Hasanuddin. Sebagai salah satu institusi terbaik negeri, Universitas Hasanuddin mampu melahirkan beragam fakultas yang berkualitas. Dengan mengedepankan nilai-nilai kemaritiman, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin hadir sebagian terdepan dalam mencetak generasi penerus. Berawal sebagai cabang dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin resmi berdiri pada 3 Maret 1952. Menjadi salah satu cikal bakal lahirnya Universitas Hasanuddin, kami berkomitmen untuk senantiasa menjadi pusat pengembangan insani dan ilmu hukum yang handal, inovatif, berbudaya kualitas, serta berbasis benua maritim Indonesia. Kami menyadari bahwa kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas dan handal harus selalu terpenuhi dan mampu melihat berbagai persoalan hukum di masyarakat. Kami hadir untuk senantiasa menjawab beragam tantangan. Dengan berlatar pendidikan keilmuan hukum, kami berdedikasi untuk menghasilkan lulusan yang profesional, humanis, memiliki daya saing tinggi, serta memiliki karakter yang kuat. Didukung oleh tenaga pengajar yang kompeten, kami terus mengembangkan ilmu dan keterampilan hukum yang inovatif. Secara berkelanjutan, kami terus mengembangkan model pembelajaran dalam pembentukan karakter mahasiswa hukum yang handal. Lingkungan pembelajaran yang kondusif dan berkualitas yang tercipta di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin mampu menunjang tujuan kami untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi dengan komitmen untuk senantiasa menyebarluaskan ilmu hukum bagi kemaslahatan dan pemecahan masalah dalam sanding dengan nilai-nilai abstraksi yang sesuai dengan budaya Indonesia. Sifat berani, keteguhan hati, dedikatif, dan kompetitif berjalan beriringan dengan sikap saling menghargai, saling mengingatkan, dan saling memuliakan sebagai manifestasi dari Pada akhirnya, kami percaya bahwa dengan komitmen yang kuat terhadap visi,
misi dan tujuan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, kami mampu menjalankan peran dalam semua gerak langkah menuju kemajuan dan penyempurnaan insan cendekia berkarakter menuju masa depan yang lebih cerah. Baik, sebelum kami menutup acara pembukaan pada pagi hari ini, kami silahkan kepada Bapak dan juga Ibu untuk maju ke depan dan mengambil foto bersama terlebih dahulu. Silakan Pak, Bu. Baik teman-teman, jadi Bapak Prof yang pimpinan silakan duduk saja. Boleh Ibu ambil di depan sini tempat atau di belakang. Yang penting tetap jaga jarak. Boleh di belakang, boleh di depan. Silakan diatur. Silakan Prof. Ya, pimpinan tetap duduk saja. Demikianlah acara pembukaan, pembinaan, dan pengembangan karakter mahasiswa baru tingkat Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2020. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila selama berlangsungnya acara terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.